Oke guys, selamat datang di movie viral kisah perjuangan Osman Bey di season 5 Kurulus Osman episode 138 part 1. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Di sebuah penginapan saat itu, Master Gera yang sedang menyamar sebagai Ayhan Aga sedang membicarakan perdagangan dengan Ahmed Bey. Mereka menyepakati jual beli tembikar saat itu. Namun tak berselang lama, kumpulan mereka yang berjubah datang dan masuk ke penginapan. Mereka memesan makanan dan cukup membuat keadaan menjadi hening. Namun di tengah hal itu, para Alp membicarakan tentang kematian dari Akcha Lesun. Mereka menertawakan akhir dari Mongol itu dan menganggap apa yang dilakukan Osman Bey sangat hebat. Kepala pria itu bahkan dihadapkan di depan Yakub Bey. Para Alp sangat ingin menghadapi Mongol dalam Gaza mereka dan ingin bertarung tanpa ada rasa takut. Di keadaan ini, Gera sendiri telah menyadari jika orang-orang bertudung itu adalah orang yang mereka tunggu dan meminta untuk waspada. Bahkan saat itu Gera sempat mengatakan kepada para Alp untuk membiarkan orang yang telah tiada agar tak dibicarakan. Dirinya berusaha untuk membuat suasana tenang dan juga mencari cara yang aman. Dan tak berselang lama pun mereka menunjukkan diri dan itu adalah para Mongol. Mereka saling menyerang dan Gera hanya melihat pertarungan itu dengan taselius. Bahkan saat tentara akan menyerang dua orang itu, pria Mongol itu menghentikannya. Ternyata pria ini adalah Karaca Lesun, kembaran dari Akcha Lesun, yang datang untuk membalas apa yang telah dilakukan pada saudaranya itu. Dan di sini walaupun Gera mengatakan dirinya adalah pedagang, Karaca Lesun tahu jika dirinya berbohong. Mereka saling bertahan dari serangan, dan kini mereka juga akan bekerja sama untuk menjatuhkan para Turki. Kara juga meminta tambahan bantuan tentara kepada pihak Bizantium dan juga informasi tentang Osman dan juga orang-orang yang dicintainya. Sedangkan di lain hal, Osman dan para Alpnya sedang membicarakan tentang musuh-musuh mereka. Musuh dari timur yakni bangsa Mongol yang kini sedang mengepung mereka dan seperti sedang dalam perjalanan. Sedangkan musuh barat mereka sedang menunggu pergerakan yang tepat untuk menyerang. Bukan hanya itu, kini wilayah yang mana bersama dengan Germian setelah mereka menarik kesetiaan, hal ini membuat mereka menjadi musuh. Orhan yang mendengar hal ini hanya berusaha membenarkan jika mereka sesama muslim tak akan pernah menjadi musuh, namun mereka hanya bersaing. Osman mengiyakan hal itu, namun terkadang ketidaksamaan mereka membuat mereka dianggap musuh. Saat itu Osman juga sempat menanyakan musuh mereka yang lainnya, yakni mereka yang berada di dalam. Beyindir sendiri telah mengikuti Ayhan Aga, namun dirinya selalu lolos dan dengan izin Allah Beyindir akan berusaha mencari tahu. Saat itu Osman pun membagi tugas, dirinya meminta Konur untuk kembali ke markas dan menemui Sanjakles. Mereka akan bersiap untuk langkah selanjutnya. Osman meminta Boran untuk menambah pengamanan mereka di wilayah Mongolia agar saat mereka menyerang, hal itu bisa diketahui. Sedangkan Orhan dan Alatin, mereka akan berada di bazar dan akan melihat terus pergerakan dari Germian. Mereka akan berjuang atas nama Allah. Setelahnya, di lain hal, Bala dan Malhun sedang berbincang. Mereka akan melihat besok kandidat dari menantu yang akan berada di bazar. Bala dan Malhun akan ada di sana. Bala dan Malhun tahu jika Orhan mencintai Holovira, namun benteng mereka terlalu kuat. Holovira berbeda dengan mereka dalam keyakinan dan itu sulit untuk membangun mimpi mereka ke depannya nanti. Malhun tahu anaknya itu, walaupun cinta adalah hal yang penting, namun mimpi mereka dan tujuan mereka juga penting. Tak lama Fatma datang, dirinya tahu jika Orhan kakaknya sangat mencintai Holovira. Bukan hanya itu, Alatin juga menyukai Gonja. Malhun baru tahu tentang itu dan Bala baru akan mengatakannya dan dirinya hanya tak percaya pada Sadet Hatun.
Bala dan Malhun yakin Gonca anak yang baik. Bala juga mengatakan jika dirinya yakin akan perasaan keduanya, maka tak ada halangan untuk berada di jalan mereka. Melihat hal ini, Fatma pun bergegas untuk menemui kakak-kakaknya itu, yang saat itu ternyata mereka sedang memikirkan kekasih hati mereka masing-masing. Fatma, Orhan, dan Alatin berbicara tentang hati mereka. Alatin sendiri masih bingung dengan pikirannya, dan dirinya akan melihat Gonca terlebih dahulu. Dan saat itu juga Orhan mengatakan jika besok dirinya akan mengatakan kepada Holovira untuk menikah dengannya. Mendengar hal ini baik Alatin dan Fatma mendukungnya. Sedangkan di lain hal Yakub Bey kini geram karena Osman sudah tak mematuhinya lagi. Mereka kini berseberangan dan Osman kini sendiri. Dirinya hanya akan hancur dengan serangan Bizantium dan juga Mongol. Dan Osman akan menyadarinya nanti untuk kehancurannya itu. Di sini Gonca terlihat sedih, namun Yakub Bey meminta mereka untuk tak kasihan. Dan Sadet Hatun mengatakan jika mereka adalah pengkhianat. Yakub Bey sendiri meminta Kayumas untuk mengumpulkan Bey dan dirinya tak akan membiarkan Bey meninggalkannya seperti Osman Bey. Dan akan mengundang mereka ke tempat mereka sendiri dan bukan di bazar. Di sini Yakub Bey juga meminta Mehmet mengatakan kepada Sanjakles misi mereka yang harus dilakukan untuk Osman. Sedangkan di lain hal para Mongol bersiap dengan ritual mereka untuk menyerang para Turki. Mereka menyerang karavan yang mengarah kepada mereka dan saat itu para Alp Osman pun menyerang para musuh. Namun dalam pertarungan itu, Gubrus mengalami luka yang dilakukan oleh Karacalesun, yang membuat Aikurt meminta mereka untuk mundur. Sedangkan di markas Konur tengah membicarakan tentang penyerangan. Bagi Sanjakles, mereka lebih baik menyerang desa kecil sekitar. Konur tak setuju untuk itu, mereka menyerang untuk kedamaian dan bukan perampok. Bukan hanya itu, Konur juga menolak pendapat Gordogan tentang menyerang Atranos langsung, karena jika Kitet tak dilumpuhkan terlebih dahulu, mereka akan mengirimkan kekuatan kepada Atranos dan Alp mereka akan banyak yang jatuh. Konur meminta mereka untuk diam karena mereka yang mengetahui segalanya dan telah mengaturnya. Kaum Sanjakles ini sebenarnya tak berpihak kepada siapapun, bahkan mereka menunggu waktu yang tepat. Saat Osman dan Alpnya membutuhkan mereka, maka mereka akan meninggalkan Osman. Tak lama dari itu, Osman pun datang dan melihat persiapan mereka selanjutnya. Di sini Osman mempercayakan segalanya pada Konur dan juga rencana mereka. Saat menyerang, Alp akan datang dari arah kiri dan Sanjakles kemudian menyusul pada bagian kanan. Namun saat itu tak berselang lama Alp datang dengan membawa Gubrus yang terluka. Osman yang mengetahui jika Mongol telah bergerak pun meminta Konur dan Sanjakles tetap pada tugas mereka. Dirinya dan Alp akan pergi ke tempat di mana penyerangan terjadi. Saat itu Gubrus dan Alp yang terluka diobati. Sedangkan di bazar, Malhun dan Bala telah tiba, namun Orhan tak ada di sana. Alatin dan Fatma terlihat menyembunyikan sesuatu. Namun melihat hal ini, Bala berusaha membuat Malhun tenang dan kemudian membuat Alatin dan Fatma selamat dari pertanyaan yang menunggu mereka. Di sini Bala dan Malhun ditemani seorang wanita yang dikenal sebagai Mak Comblang. Mereka melihat satu persatu putri Bey yang bisa menjadi calon dari anak-anak mereka. Dari kesibukan Bala dan Malhun, di sela itu ternyata ada orang-orang yang menyamar di tengah pasar dan menaruh kotak di setiap sudut secara diam-diam. Mereka bergerak cepat dan saat itu wanita Mongol pun diam-diam memperhatikan suasana. Saat itu juga Sadet Hatun menyadari jika Bala dan Malhun sibuk mencari jodoh dan meminta Gonca untuk tetap dekat kepada Alatin. Mereka harus mendekati Alatin untuk mengetahui rahasia dari Osman Bey. Walaupun Gonca masih kesal akan sikap Alatin yang memenjarakan mereka, tapi Gonca juga tak senang saat mendengar jika Alatin juga akan dicarikan jodoh oleh ibunya sama seperti Orhan.
Ternyata ketiadaan Orhan, dirinya menunggu kedatangan Holovira. Di tengah jalan, Orhan mengajak Holovira untuk pergi ke suatu tempat yang dirinya siapkan. Ternyata di balik semak-semak, Mehmet membuntuti Orhan. Dan di tengah itu, Orhan memberikan suasana romantis untuk Holovira dan juga memberikan kalung lotus padanya. Orhan mengatakan cintanya, namun di sini karena Holovira tahu jika ibunya tak setuju padanya, Holovira takut mengatakan iya pada Orhan. Karena jika itu dilakukan, maka Orhan akan mengalami hubungan yang buruk dengan ibunya, dan itu tak diinginkannya. Mendengar hal ini, dengan kata lain Orhan mendapat jawaban jika dirinya berhasil meyakinkan ibunya dan menyetujui hubungan mereka, Holovira akan mau menikah dengannya. Dalam keadaan ini, Mehmet sendiri tak akan membiarkan Orhan berhasil menikahi Holovira. Di bazar sendiri, akhirnya Malhun menemukan wanita bernama Aisima. Caranya dan juga tingkah lakunya membuat Malhun menyukai gadis itu dan menanyakannya beberapa hal. Tak lama setelahnya, Orhan datang. Di depan Holovira, Malhun mengatakan dirinya telah menemukan gadis untuk anaknya itu. Holovira bersedih, namun tak lama Mehmet mendatanginya dan menemaninya berjalan. Hal ini membuat Orhan tak suka, dirinya kesal melihat Mehmet dekat dengan Holovira. Bahkan perkenalannya dengan Aisima pun tak terlalu dipedulikannya. Sedangkan di perjalanan menuju tempat kejadian, di sini Osman melihat keadaan yang kacau. Mereka secara perlahan memeriksa dan di sana banyak jebakan. Terlihat penyerangan yang terjadi bukanlah perampokan karena barang bahkan emas masih tersisa di sana. Osman meyakini mereka akan menyerang suatu tempat dan itu adalah bazar. Saat itu Turahan hampir membuat Alp dan Osman terkena serangan senjata, namun beruntung mereka berhasil berlindung dan setelahnya akan segera menuju ke bazar untuk memastikan keadaan. Mongol telah bergerak lebih duluan sebelum mereka. Di bazar sendiri, Alatin saat itu melihat Gonca dan meninggalkan Fatma. Dirinya mulai merasa jika kakak-kakaknya ini akan melupakannya saat mereka menikah nantinya. Gonca saat itu bersama dengan Charkutai kecil. Mereka akan berlatih pedang dan Alatin pun akan ikut. Pertarungan Gonca dan Alatin dilakukan dan saat itu walaupun sempat kalah, tapi Gonca berhasil membalikan keadaan dan dirinya menang. Untuk hukumannya, Gonca pun meminta puisi dari Alatin sang pelajar. Gonca sempat terpanah dengan puisi yang Alatin bacakan. Sedangkan di lain hal saat Malhun sedang sibuk, tiba-tiba ada karavan yang datang. Kara Calesun ada di dalam kereta itu dan tak berselang lama wanita Mongol melemparkan panah api. Ledakan satu persatu terjadi. Di sini Alp dan Baichan pun mulai mempertahankan tempat dan juga menyelamatkan yang lainnya. Mereka melawan para Mongol yang datang dan juga menjatuhkan mereka. Ulgen sempat mencari anaknya namun tak berselang lama Charkutai datang. Alatin dan Gonca menyerang musuh saat itu. Gonca juga sempat diselamatkan oleh Alatin sehingga terkena sedikit panah. Wanita Mongol terus menyerang dengan panahnya, bahkan panah itu juga mengenai Charkutai kecil yang saat itu ingin membantu para Alp. Ayahnya sempat melawan musuh dengan satu tangan, namun saat melihat anaknya terjatuh, dirinya dan Ulgen segera membawanya untuk diobati. Kara Calesun juga menyerang dengan buruk. Saat melihat keadaan mulai tak terkendali, akhirnya Kara Calesun meminta mereka untuk mundur dan akan kembali kepada mereka lagi. Saat itu Fatma juga sempat melihat musuh wanita yang bertudung. Dirinya pun berhasil membuat panahnya terkena tubuh musuh. Saat itu para Mongol itu segera pergi dengan ledakan mereka yang terakhir dari bazar tersebut.